I, Balram Halwai, I drove the car. I was alone in the car. Since I was a boy, the desire to be a servant. I would have to become a creature. Only once every generation. The White Tiger, film persembahan Netflix yang baru saja dirilis pada tahun 2021 ini, menceritakan tentang Balram yang merupakan pria yang sedari kecil sudah dididik untuk bekerja sebagai bawahan. Kerja kerasnya membawa dia bekerja sebagai supir di salah satu keluarga kaya di India. Balram memiliki majikan yakni Ashok serta istrinya Pinky yang merupakan pasangan sosialita kaya yang baru pulang dari Amerika. Balram merupakan sosok yang sangat setia kepada majikannya. Hingga suatu hari ia dijadikan kambing hitam atas sebuah tindakan kriminal yang tidak ia lakukan. Melihat kekejian yang dilakukan oleh majikannya, membuat Balram membelot dan bangkit membalas dendam kepada majikannya. Dan mari kita dengarkan alur cerita selengkapnya. Kisah The White Tiger dimulai dengan seorang pengusaha muda di Bangalore yang bernama Balram. Ia sedang menulis email untuk seorang Perdana Menteri Cina yang akan berkunjung ke India. Balram mengatakan ingin sekali bertemu dengan sang Perdana Menteri, karena dia berpikir bahwa Cina dan India adalah masa depan, dan Amerika adalah masa lalu. Cerita kini mundur ke masa lalu Balram, di saat dia hidup miskin dengan keluarganya di sebuah desa, di mana saat itu neneknya yang bernama Kusum memaksa kakaknya Kisan bekerja di kedai teh di masa kanak-kanaknya. Dan sang nenek juga mengambil setiap penghasilan ayah Balram sebagai penarik becak. Adegan kembali ke masa kini, memperlihatkan Balram yang sedang mencetak sebuah poster yang tampaknya seperti poster pencarian orang hilang karena membunuh, yang ternyata itu bergambar dirinya sendiri. Dan disinilah Balram mulai menceritakan kisah kelamnya. Kisah dimulai dengan seorang Balram kecil yang tampak sedang berada di sebuah sekolah, di mana ketika temannya tak bisa mengikuti perintah pejabat desa untuk membaca. Di sini tampak bahwa Balram adalah anak yang cerdas dan berbeda dari teman-temannya yang lain. Lalu pejabat itu pun menunjukkan sebuah kertas bergambar seorang tokoh sosialis di India, di mana tokoh itu pernah berpesan bahwa seorang anak miskin dari desa bisa menjadi seorang Perdana Menteri India. Pejabat itu bertanya kepada Balram, hewan apa di hutan yang hanya muncul di hutan dalam satu generasi? Dan Balram pun menjawab, The White Tiger. That is what you are. Tampak si pejabat memotivasi Balram bahwa Balram adalah si macan putih itu. Dan ia pun berjanji akan memberikan beasiswa ke sekolah yang lebih baik di New Delhi. Keesokan harinya tampak rombongan mobil datang ke desa. Tuan tanah yang dijuluki si Bangau dan putra sulungnya yang dijuluki si Luwak. Mereka menagih hutang dari setiap warga desa. Ketika sedang asik menulis di sekolah, datanglah sang kakak mengajak Balram untuk mengikuti dia. Rupanya Balram harus juga bekerja di kedai teh, karena harus membantu mencari uang untuk membayar hutang kepada tuan tanah tersebut. Mulai saat itu, Balram sudah tidak lagi bersekolah. Dan sang ayah juga rupanya terkena sakit TBC. Karena di desanya tidak ada rumah sakit, maka sang ayah harus dibawa ke desa lain dengan perjalanan selama 2 hari. Tapi ternyata di sana pun sang dokter tidak kunjung datang. Di situ Balram menyadari untuk tidak akan lagi mau menjadi orang miskin. Kemudian sang ayah pun meninggal
dan akan dikremasi. Saat dikremasi, tiba-tiba Balram berhalusinasi ayahnya itu masih hidup. Dan hal itu membuat Balram pingsan. Scene kini berganti ke sebuah pemotongan ayam, di mana tampak ayam jantan di kandang menunggu giliran untuk dipotong. Walau ayam-ayam itu melihat saat ayam lainnya dipotong, mereka tidak berontak atau kabur. Hal itu disamakan dengan sikap para pelayan di India, yang juga hidup seperti ayam yang terkurung di dalam kandang. Di scene berikutnya, tampak Balram sudah dewasa. Di saat bekerja di kedai teh, dia selalu menguping dan mempelajari hal baru dari para pembeli yang datang. Saat itu juga datang si tuan tanah bersama dengan putra bungsunya yang bernama Ashok. Dia adalah pemuda tampan India yang baru saja pulang dari Amerika untuk membantu usaha batu bara milik ayahnya. Saat itu, Ashok sedang mencari seseorang agar bisa menjadi supir pribadinya. Di momen itulah Balram menemukan tuan untuk dirinya. Balram pun berkeinginan untuk melamar menjadi supir putra bungsu tuan tanah itu. Dan Balram ingin meminjam 300 rupiah dari sang nenek untuk belajar menyetir. Setelah berhasil merayu sang nenek, Balram berangkat menuju Dhanbad dengan menaiki bus. Tampak Balram sangat bahagia. Sesampai di Dhanbad, Balram mulai belajar mengemudikan mobil. सड़क एक जंगल है अच्छे ड्राइवर को आगे बढ़ने के लिए दहाड़ना पड़ता है. Dan setelah berhasil belajar mengemudikan mobil, Balram pun menuju rumah si tuan tanah dan mencoba melamar menjadi supir kedua. What do you want? I want to be a driver for you or for your son. Kemudian Balram dites mengemudi. Dari hasil tes mengemudi itu, Ashok merasa bahwa Balram mengemudi dengan baik dan nyaman. Dan singkat cerita, akhirnya Balram bisa diterima bekerja menjadi supir dan tinggal di rumah tuan tanah itu. Namun bukannya sering menyetir, Balram malah sering disuruh-suruh untuk bersih-bersih rumah. Balram merasa iri dengan supir pertama tuan tanah. Dan dari situlah mulai tumbuh benih persaingan. Di saat sedang bersih-bersih, Ashok memanggilnya ke dalam kamar. Di sana ada istri Ashok yang bernama Pinky. Di sana Balram ditanya mengenai internet. Dan dengan sok tahu, Balram menjawab semuanya itu. Suatu hari, seorang menteri wilayah dari Partai Sosialis datang ke rumah tuan tanah. Kedatangan seorang menteri itu adalah untuk memalak sang tuan tanah. Karena tuan tanah ternyata melakukan penggelapan pajak dari bisnis batu baranya. Pada malam harinya, mereka sedang rapat keluarga untuk membahas masalah itu. Pinky dan Ashok memutuskan untuk berangkat ke Delhi. Di sana, mereka akan mencoba menyuap partai oposisi untuk membantu permasalahan ini. Di sisi lain, Balram sudah memiliki siasat untuk menyingkirkan supir pertama sang tuan tanah. Balram ingin menjadi supir yang mengantarkan mereka ke Delhi. Balram bahkan mengintimidasi supir pertama karena telah berbohong dan menyembunyikan keyakinannya hanya untuk bekerja di tempat tuan tanah. Dan dari sinilah Balram mulai menemukan cara liciknya untuk bisa naik level. Singkat cerita, Balram kini berhasil menjadi supir yang membawa Ashok dan istrinya ke Delhi. Sesampainya di sana, mereka tinggal di apartemen yang mewah dan megah. Balram begitu senang dan terkagum-kagum melihatnya. Rupanya di sana ada tempat khusus untuk supir yang terletak di basement parkiran mobil. Di sana Balram bertemu dan berkenalan dengan supir senior lainnya.
dan Balram diantarkan ke kamarnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, Balram mengantarkan Ashok dan kakaknya ke tempat partai oposisi dengan membawa sebuah tas merah. Bahkan mereka juga ke tempat kantor kepresidenan India. Setelah semua bisnis mereka selesai, sang kakak pun pulang ke Dhanbad dengan menaiki kereta. Dan Ashok tetap berada di Delhi. Di sana tampak Ashok adalah sosok tuan yang baik karena mengajak Balram berolahraga bahkan bermain game. Malamnya, karena kesal sering dibully oleh supir lainnya, Balram memutuskan untuk pindah kamar yang tidak berdekatan dengan mereka. Walaupun kamarnya lebih jelek, tapi di sana Balram merasa tenang dan nyaman. Keesokan harinya, Ashok dan Pinky ingin mengunjungi pamannya. Desa Paman Ashok merupakan tempat tinggal yang sama dengan nenek Balram dan keluarganya. Di saat Ashok sudah sampai di rumah sang paman, Balram pulang ke rumah neneknya. Di sana, Balram tampak kesal karena ternyata neneknya itu sudah menjodohkannya dengan seorang gadis di desa itu. Balram masih belum siap untuk menikah. Ia pun akhirnya pergi dan meninggalkan neneknya itu dengan kesal. Saat sedang buang air kecil, Ashok mengatakan bahwa Bangalore adalah tempat yang tepat untuk memulai bisnis. Balram begitu bersemangat dan siap mengantarkan tuannya itu ke sana. Namun Ashok sepertinya terlalu banyak berpikir untuk rencana masa depannya daripada langsung memulainya. Balram berpikir bahwa orang kaya terlahir dengan banyak peluang yang bisa diabaikannya. Namun orang miskin, jangankan peluang, bertahan hidup pun akan sulit. Suatu hari, Pinky sedang kedatangan temannya. Ketika sedang menyuguhkan minuman, Balram ditegur oleh Pinky karena seragamnya yang kotor dan mulutnya yang bau. Ketika temannya sudah pulang, Pinky pun memberikan sedikit motivasi kepada Balram untuk melanjutkan pendidikan dan berhenti bermental sebagai pelayan yang masih memikirkan soal perbedaan kasta. Pada malam harinya, Balram pergi ke pasar dan membeli pasta gigi, sepatu, baju, dan celana baru. Dan malam itu adalah pertama kalinya dalam hidup Balram menyikat gigi. Di hari berikutnya, Nyonya Pinky berulang tahun. Balram didandani seperti maharaja. Ia membawa kue serta balon ulang tahun. Lalu pada malam harinya, Ashok dan Pinky pergi ke sebuah klub malam untuk merayakan ulang tahun Pinky. Dengan keadaan mabuk, Ashok dan Pinky diantar pulang oleh Balram. Sampai di suatu lampu merah, datang seorang anak menjual souvenir patung Buddha kepada Pinky. Lalu setelahnya, tampak Balram diturunkan dari mobil. Lalu mobil itu dibawa oleh Pinky serta Ashok, yang kemudian mereka pergi dan kembali lagi menjemput Balram. Di scene berikutnya, karena dalam keadaan mabuk, tampak Pinky menyetir mobil dengan kebut-kebutan. Ashok pun ikut tertawa dan bercanda dengan Pinky. Sedangkan Balram berpura-pura tersenyum sambil menutupi ketegangannya. Sampai di suatu jalan, tiba-tiba ada seorang anak yang menyeberang jalan, dan anak itu tertabrak oleh Pinky. Balram mengatakan bahwa mereka harus segera pergi dari sana agar mereka tidak tertangkap polisi. Sir, if we don't leave right now, Pinky madam will be in trouble. Sir, please get inside the car, sir, please. Sesampai di basement, Balram mulai membersihkan cipratan darah dari mobil itu dan meyakinkan Ashok bahwa yang salah adalah anak kecil itu. Mungkin karena jiwa pelayan yang ingin menghibur tuannya, Balram mengatakan itu. Meskipun sebenarnya ia tahu yang salah adalah Pinky, bukan anak kecil itu. Keesokan harinya ketika Balram masuk ke dalam kamar Tuan Ashok, tampak Tuan Bangau,
Tuan Luwak dan pengacara ada di sana. Balram dipaksa secara halus untuk menandatangani surat pernyataan bahwa dia adalah pelaku dari tabrak lari malam itu. Dari sana, Balram tampak bingung dan marah, dan juga kesal. Karena berada dalam situasi ini, Balram mencoba minuman beralkohol dan menyendiri dalam kebingungannya. Di hari berikutnya, Balram dipanggil untuk memijat kaki Tuan Tanah. Saat sedang memijat kaki Tuan Tanah itu, Ashok dan Pinky datang memberitahukan bahwa mereka ada kenalan di kepolisian dan ternyata tidak ada yang melaporkan kejadian kecelakaan malam itu. No one reported seeing what I did, so they don't need you anymore. Pinky berkata bahwa Balram sudah tidak lagi dikorbankan untuk kejadian tersebut. Saat pagi buta, Pinky datang ke kamar Balram. Di situ Pinky meminta Balram untuk mengantarnya ke bandara. Sesampainya di bandara, Pinky memberikan Balram amplop yang berisi uang. Saat kembali ke apartemen, Ashok tampak kesal dan marah kepada Balram karena Balram tak membangunkannya saat Pinky akan pergi. Balram membela diri, ia pun mendorong Ashok hingga terjatuh. Di hari berikutnya, Balram mencoba masuk ke apartemen dan melihat Ashok sedang frustasi dan mabuk-mabukan. Balram mencoba merawat Ashok melalui masa-masa sulit karena ditinggalkan oleh Pinky. Balram mulai mengajak Ashok untuk makan di tempat favoritnya, memberi semangat kepada Ashok dan mengajaknya sembahyang. Keesokan harinya, Ashok dan Balram menjemput Tuan Luwak yang telah tiba di Delhi. Rupanya dia membawa kabar bahwa Pinky ingin bercerai. Di suatu pagi, Balram sudah siap dengan mobil untuk mengantarkan Ashok. Dan Ashok kembali ke apartemen untuk mengambil ponselnya yang tertinggal. Di momen itulah Balram mengetahui isi dari tas merah yang selama ini dibawa oleh Ashok. Dari situ, Balram dibuat gelisah karena sudah mengetahui isi dari tas itu. Pada suatu malam, Balram sedang berjalan sendirian di stasiun kereta. Dia membayangkan kemanakah ia akan pergi jika dia membawa tas itu. Dia juga membayangkan apa yang akan terjadi dengan keluarganya bila dia mencuri tas itu. Balram menjadi tampak membingungkan dan mulai menjadi gila karena terus terbayang akan isi dari tas merah itu. Scene kini beralih dan memperlihatkan kemenangan Partai Sosialis, dan karena hal inilah membuat Ashok harus menyogok partai itu, seperti yang dia lakukan selama ini dengan partai rivalnya. Dan jumlah sogokan yang diminta adalah sebesar 3 kali lipat dari sogokan yang biasa ia berikan. Di dalam mobil, Balram mendengar jumlah nominal yang diminta oleh perwakilan Partai Sosialis tersebut. Setelah kembali ke basement, Balram hendak kembali ke kamarnya. Saat itu, dia melihat ada Dahram, keponakannya, yang datang dari desa dengan membawa surat dari sang nenek. Dan Dahram meminta Balram untuk mengurusnya dan mengajarinya menjadi seorang supir. Keesokan harinya, Balram mengenalkan keponakannya itu kepada Ashok. Dan saat itu, Ashok ternyata mengizinkan Balram untuk berlibur. Rupanya di balik liburnya itu, ada niat terselubung bahwa Ashok sudah menyiapkan pengganti untuknya. Balram mengajak keponakannya ke kebun binatang. Di sana, Balram melihat macan putih. Saat melihat macan putih itu, Balram teringat akan ayahnya dan neneknya, serta kejadian di malam itu, dan juga saat ditampar oleh Ashok. Lalu Balram pun jatuh pingsan. Pada malam harinya, Balram menyiapkan pecahan botol dan baju, serta mendoakan mobil itu.
dan Balram kembali menjemput Ashok, yang kembali membawa tas merah berisi uang untuk diberikan kepada perwakilan Partai Sosialis itu. Di dalam perjalanan, Balram beralibi bahwa ada yang tidak beres dengan ban belakang mobilnya. Balram pun turun dan berpura-pura akan mengecek mobil tersebut, sambil membawa pecahan botol yang sudah dipersiapkan. Saat itu, Balram meminta Ashok keluar untuk ikut mengecek ban mobil itu. Awalnya Ashok menolak karena sedang hujan dan lebih baik mencari bantuan. Namun akhirnya Ashok pun turun. Lalu ketika dia sedang mengecek ban yang bermasalah itu, tiba-tiba Balram memukul dan menggorok leher Ashok dengan pecahan botol, hingga Ashok pun tewas seketika. Balram meninggalkan Ashok di pinggir jalan dan membawa tas merah berisi uang tersebut. Balram lalu pergi ke stasiun. Saat di stasiun, Balram teringat akan keponakannya, dan dia pun kembali ke basement untuk menjemputnya. Setelah beberapa minggu bersembunyi, Balram mulai menuju ke kota Bangalore dan mencari ide untuk memulai usahanya. Ketika dia melihat begitu banyak jasa supir yang digunakan, di momen itulah dia tahu usaha apa yang tepat untuknya. Dia mulai menyingkirkan pesaingnya dengan menyogok polisi untuk menangkap supir-supir yang memiliki SIM kadaluarsa. Singkat cerita, akhirnya Balram sukses mendirikan perusahaan yang bernama White Tiger Drivers. Dan Balram juga sudah mengganti namanya menjadi Ashok Sharma. Dan pada akhirnya, Balram juga bisa bertemu dengan Perdana Menteri Cina. Di akhir scene, Balram mengatakan, I've made it. I've broken out of the coop. lalu film ini pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah ambisi serta semangat untuk maju dan sukses itu perlu. Namun cara licik seperti yang dilakukan Balram janganlah ditiru. Karena setiap kita bisa mencapai sukses yang kita inginkan dengan jalan yang benar dan waktu yang tepat. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan bunyikan notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya. Sampai jumpa.